Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di pembelajaran, saya minta perwakilan untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk di materi pembelajaran, saya mau mengecek kehadiran anak-anakku sekalian, karena saya lihat ada 2 orang temannya yang tidak sempat hadir di tengah-tengah kita. Kenapa? Temannya yang 2 orang ini nak sakit. Mudah-mudahan besok sudah bisa sembuh dan datang ke sekolah belajar bersama dengan kita. Jadi anak-anak sekalian, sebelum kita masuk di materi pembelajaran, kita akan mereview pembelajaran yang lalu. Pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang nifaq. Saya mau tanya dulu, masih ada yang ingat apa itu nifaq? Ada yang tahu? Silakan bukan tangannya yang tahu. Oke, silakan. Nifaq adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya dengan ucapan dan tindakan. Oke. Ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita yang lalu masih ada temannya yang mengingat. Saya minta kepada anak-anakku sekalian untuk kedepannya supaya pembelajaran yang telah lalu itu diulang kembali di rumahnya, karena pembelajaran yang besoknya akan kita ulangi kembali dari pembelajaran yang lalu. Kemudian setelah itu kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Jadi hari ini tanggal 13 September 2021 kita akan belajar tentang akhlak tercela, pengertian riya. Kita lihat di sini. Ya. Pengertian riya. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita ini adalah yang pertama, supaya anak-anak sekalian bisa memahami mana perbuatan riya dan mana perbuatan nifaq. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang nifaq. Hari ini kita akan belajar tentang riya. Apa itu riya? Riya menurut istilah adalah kejahatan atau perbuatan yang tidak baik. Kemudian menurut istilah riya itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, di dalam perbuatan ini, dalam akhlak tercela ini, riya ini akan dapat menyebabkan, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan orang tidak akan dapat kepercayaan dari temannya. Yaitu kita melihat di sini pengertian tentang riya. Riya itu adalah melihat. Ini menurut bahasa. Kalau menurut istilahnya adalah memperlihatkan. Apa yang mau diperlihatkan? Memperlihatkan kekayaannya, memperlihatkan kemewahannya, memperlihatkan peringkatnya, itu semua.
Kenapa dia mau memperlihatkan? Karena dia ingin dipuji oleh orang banyak. Nah, ini adalah perbuatan ria. Oke. Kemudian kita lanjut. Di sini ada macam-macam ria. Ria dalam beribadah. Kemudian ria dalam lisan. Lisan ini adalah berbicara. Kemudian yang ketiga adalah ria dalam bersedekah. Nah, ini yang biasa terjadi di antara kita adalah ria dalam bersedekah. Ria dalam bersedekah ini adalah untuk memperlihatkan dirinya, memberikan sesuatu kepada orang lain hanya karena mau dilihat, hanya karena mau dipuji. Coba lihat saya menyumbang, lihat saya kasih uang si anu, karena dia tidak mampu. Itu adalah salah satu termasuk perbuatan ria. Kemudian ria dalam kegiatan semangat dalam menjalankan kegiatan di rumah, sekolah, atau lingkungan, hanya ingin dipuji. Rajin pergi bekerja. Kalau ada gotong royong, dia yang pertama datang ke pergi gotong royong. Karena kenapa? Dia yang mau dipuji, bahwa dia, saya ini orang yang paling pertama datang untuk pergi gotong royong. Kemudian yang berikutnya, nah ini sudah kita pelajari masalah pengertian ria. Pengertian ini Pak, ini adalah ya. Jadi ini adalah semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang semacam ini adalah menyangkut ria. Nah, apa dampaknya dari perbuatan ria? Banyak dampaknya. Yang pertama adalah ketika orang mengetahui kita melakukan sesuatu karena ingin dipuji, satu saat orang itu tidak akan mau berteman dengan kita. Pasti dia menjauhi kita. Karena kenapa? Kenapa saya mau berteman dengan si itu? Ternyata dia yang memberikan makan saya dan seterusnya saya, karena hanya dia mau dipuji. Hanya dia mau saya puji-puji supaya saya katanya banyak teman. Ternyata dampaknya dia itu hanya untuk memberikan sesuatu kepada temannya karena ingin dipuji oleh temannya. Oke, setelah kita mempelajari macam-macam ria, maka kita masuk di materi berikutnya adalah cara menghindari perbuatan ria. Di sini di atas ini adalah ada beberapa macam cara untuk menghindari dari perbuatan ria. Yang pertama adalah tidak bangga jika mereka mempunyai sesuatu atau jika mereka dipuji-puji oleh orang lain. Mereka tidak bangga ketika dia mempunyai sesuatu, barang yang diberikan kepada orang lain. Setelah orang lain menerima, ketika orang lain itu menerimanya dan dia selalu menyanjung orang bahwa ternyata si anu adalah orangnya terlalu dermawan. Itu dia tidak senang. Ketika dia disebut yang seperti itu, dia tidak senang. Karena memang dia tidak memiliki rasa ria yang ada di dalam hatinya. Mereka hanya ingin memberikan sesuatu kepada temannya hanya untuk menolong bagaimana supaya temannya juga bisa bisa belanja dengan sedemikian rupa yang sama dengan yang mereka lakukan. Ya. Meskipun temannya itu hanya memiliki ala kadarnya, nah, karena mereka yang memiliki ada kelebihan, maka dia juga menyisipkan kelebihannya itu kepada temannya, nah, supaya temannya juga tidak merasa selalu tersisih di antara temannya yang lain. Yang terkadang kita di sini
Biasa kita punya teman, kita sudah lihat mereka sudah umpamanya kehausan atau kelaparan. Waktu istirahat, teman kita ada di antaranya yang tidak pergi jajan. Kenapa tidak pergi jajan? Ya, saya tidak punya uang. Oke, kalau memang tidak punya uang, ayo ikut dengan saya. Nanti saya bayarkan. Tetapi ketika orang yang dia ajak ini pergi belanja, setelah di luar dia mengatakan, "Wih, itu ada temanku satu baiknya. Kenapa? Dia selalu mengajak saya pergi jalan." Dia tidak suka kalau dipuji-puji yang seperti itu. Karena mereka kenapa? Karena kapan mereka dipuji-puji seperti itu, pasti dia ada rasa teriak di dalam hatinya. Karena mereka orang yang tidak mau dipuji-puji ketika memberikan sesuatu, maka inilah orang yang memberikan sesuatu kepada temannya dengan ikhlas, bukan dengan teriak. Kemudian yang kedua adalah melatih diri beramal secara ikhlas atau beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada orang yang biasa beribadah, sholat karena hanya ingin dilihat oleh orang lain. Lihat, saya ini sholat. Atau dia sementara melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dulu posting dirinya. Nah, selfie dulu sholat. Sementara sholat dia selfie, baru dia kirim ke grup teman-temannya, lihat saya sholat. Ini adalah orang yang melakukan sholat karena ria. Nah, bagaimana caranya menghindari? Cara menghindarinya ini adalah untuk tidak melakukan yang seperti ini, supaya salatnya itu betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ilah. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, membiasakan diri bersedekah secara ikhlas atau secara sembunyi-sembunyi. Di sini biasa kita mendengarkan pepatah yang mengatakan, ketika kamu memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan sampai tangan kiri kamu mengetahui bahwa kamu memberikan sesuatu. Maksudnya apa? Ketika kita memberikan sesuatu, ketika kita bersedekah kepada orang lain, tidak usahlah atau tidak usahlah diungkit-ungkit di depan orang banyak atau di depan orang lain. Karena kapan kalian bersedekah, kemudian kalian mengungkit-ungkit sedekahnya itu ke depan orang lain, itu sudah ada di dalamnya timbul rasa ria. Ini yang perlu anak-anakku sekalian hindari. Bagaimana cara menghindarinya? Itu tadi, jangan karena ada ilatnya. Kemudian tidak memuji orang lain secara berlebihan. Di sini adalah untuk menghindari perbuatan ria. Tidak memuji orang lain secara berlebih-lebihan. Yang mana dimaksud berlebihan? Sudah diungkapkan kepada si A, ternyata si B itu bagus sekali. Kemudian dapat lagi si C, diungkapkan lagi kepada si C, ternyata si B itu bagus sekali. Kenapa dia mengatakan bagus? Karena katanya dia selalu memberikan sesuatu kepada saya. Dapat lagi si D, diungkapkan lagi. Ini namanya ketika selalu terungkap sampai ke beberapa temannya, itu biasa yang menimbulkan ada rasa ria yang timbul di dalam diri mereka. Kemudian banyak introspeksi diri.
banyak mengintrospeksi diri atau banyak menghitung-hitung perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada dirinya. Makanya pernah dia menyumbang, dia ungkapkan kepada orang lain bagaimana supaya dia ke depannya ketika dia sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Itu adalah cara-cara untuk menghindari bagaimana supaya tidak ada timbul di dalam hati kita dari perbuatan ria itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak istighfar. Di dalam hati itu ketika kita sudah memberikan sesuatu atau ketika kita sudah menyumbang, apakah itu di madrasah, apakah itu di masjid dan lain sebagainya, supaya setelah kita menyumbang perbanyak beristighfar. Kenapa kita memperbanyak beristighfar? Supaya apa yang pernah kita berikan, apa yang pernah kita sumbangkan itu tidak terbayang di dalam benak pikiran kita. Ternyata tahun lalu atau ternyata bulan lalu saya menyumbang 1 juta untuk pembangunan masjid. Bagaimana supaya tidak diingat itu uang 1 juta? Perbanyak istighfar. Kuncinya istighfar. Ini adalah dari kesekian, mulai dari nomor 1 tadi sampai terakhir yang nomor 5. Ini adalah jalan keluar kita tidak terjerumus kepada jalan ria atau tidak terjerumus ke jalan sesat, karena ria itu bisa saja menyebabkan orang sesat. Ria itu bisa saja menyebabkan orang kafir. Ria itu bisa saja menyebabkan orang munafik. Itu dampaknya dari perbuatan ria. Ya. Kemudian kita maju ke dampak negatif dari perbuatan ria. Apa dampak negatifnya dari perbuatan ria ini? Yang pertama adalah menghapus pahala kita. Menghapus pahala amal baik kita. Itu yang pertama dampaknya. Ketika kita sudah memberikan sesuatu, kemudian kita mengungkapkan ke sana kemari, maka pahalanya tadi mungkin pahalanya dicatat oleh malaikat untuk dilaporkan nanti kepada Allah bahwa si anu pernah menyumbang sekian untuk pembangunan masjid. Tetapi karena kita selalu mengingat-ingatnya, kita selalu mengungkit-ungkitnya kepada orang lain, akhirnya amal itu tidak jadi dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Itu artinya sudah dihilangkan, kebaikannya sudah hilang. Apanya yang tinggal? Keburukannya yang tinggal. Jadi mungkin awalnya tadi dicatat oleh malaikat, oh si becce menyumbang untuk pembangunan masjid 2,5 juta. Tetapi karena si becce sudah menyumbang, dia pergi ke tetangganya, itu kemarin saya menyumbang untuk pembangunan masjid 2,5 juta. Banyak yang kita sumbangkan. Iya. Daripada masjid kita tidak selesai-selesai. Mungkin tadi awalnya malaikat mencatat karena awalnya memang dia ikhlas untuk mau menyumbang, tetapi karena keikhlasannya itu tidak dia barengi dengan istighfar kepada Allah, akhirnya dia pergi mengungkapkan kepada tetangganya. Akhirnya pahalanya tadi sudah dicatat oleh malaikat pahala kebaikannya, tetapi karena dia pergi cerita kepada tetangganya, pahala kebaikannya terhapus, maka yang meningkat adalah pahala keburukannya. Bahayanya yang namanya perbuatan ria. Kemudian
Yang kedua, dikategorikan perbuatan syirik kecil. Itu yang saya katakan tadi. Riya ini bisa mengundang orang ke dalam keburukan, bisa mengundang orang ke dalam kekafiran, bisa mengundang orang ke dalam kemunafikan. Itu makanya riya, karena selalu membangga-banggakan apa yang dia lakukan. Ini yang dia dampakkan kepada yang tidak baik. Ini bahaya pengaruh dari riya. Kemudian yang ketiga adalah dekat dengan hubungannya sifat kafir. Dekat hubungannya, riya ini dekat hubungannya dengan sifat kafir, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Nanti kita lihat masing-masing di buku kita. Kemudian yang keempat adalah dapat menimbulkan kekecewaan hati apabila tidak disebut-sebutkan namanya ketika dia sudah menyumbang. Ketika dia disebut, oh si Anu kemarin menyumbang. Ketika dia tidak lagi dipuji-puji, oh si Anu kemarin menyumbang. Akhirnya timbul rasa kekecewaan dalam hatinya. Oh, saya rugi jika saya menyumbang. Saya rugi menyumbang ke pembangunan masjid. Kenapa saya rugi menyumbang ke pembangunan masjid? Tidak pernah tonji disebut-sebut nama aku. Tidak pernah tonji orang melihat, oh si Anu pernah menyumbang sekian. Nah ini karena dia memiliki sifat riya yang ada di dalam hatinya. Ketika dia tidak disebutkan namanya, dia sudah kecewa. Itu makanya dia di sini mengatakan ketika dia tidak disebut namanya, maka dia bisa merasa kecewa yang timbul di dalam hatinya. Kemudian selanjutnya dapat menimbulkan kurang tentram di dalam hatinya. Kalau dia tidak disebutkan namanya, tidak tentram dia rasa. Apakah sumbangan saya sampai atau tidak? Apakah panitia pembangunan memanfaatkan apa yang saya sumbangkan itu kepada kebaikan atau tidak? Nah, di sini kalau kita memang ikhlas untuk menyumbang, itu tidak ada lagi urusannya kita kepada yang bersangkutan yang ditempati menyumbang. Apakah itu kita menyumbang ke madrasah, itu uang yang kita sumbangkan ke madrasah umpamanya, zakat yang kita berikan kepada pembangunan yang ada di madrasah atau pembangunan di masjid, kalau sudah kita berikan kepada panitia, tak usah lagi kita mau itu uang, tak usah berpikir yang lain-lain. Itu uang apakah dia manfaatkan untuk pembangunan, apakah uang itu dia tidak manfaatkan untuk pembangunan, itu bukan urusan kita, itu urusan yang bersangkutan. Dia memanfaatkan kepada yang baik atau dia tidak memanfaatkan kepada yang baik, itu urusan mereka. Yang penting niat kita ikhlas memberikan kepada pembangunan yang ada di tempat itu. Apakah itu pembangunan yang ada di madrasah, apakah itu pembangunan untuk pembangunan masjid, setelah sampai ke panitia, itu sudah urusan panitia. Kalau tidak dia melaksanakan apa yang kita niatkan, maka panitia yang berurusan dengan yang kuasa. Tak usah lagi. Jangan selalu menimbulkan kebingungan dalam hati ketika kita sudah memberikan. Karena kapan kita menimbulkan sesuatu keraguan apa yang kita sumbangkan itu, maka kita sudah tergolong ke dalam kebenaran, ke dalam perbuatan keji. Makanya untuk menghindarinya, hindarilah semua ini. Kemudian
Berikutnya, tidak disenangi dalam pergaulan. Orang yang selalu berbuat riya, satu saat karena perbuatan riyanya ini akan tidak disenangi oleh orang lain. Orang lain tidak ada yang mau berteman dengan mereka. Kenapa? Bosan bersama dengan dia. Kenapa? Kalau dia sudah memberikan kita sesuatu, pasti dia selalu mau dipuji-puji, pasti selalu dia mau ini dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir. Mendapat azab Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Orang yang ini ada di dalam hatinya timbul rasa riya ini, atau timbul di dalam hatinya itu riya, otomatis di hari kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia asap atau memasukkan dia di dalam neraka jahanam. Apa itu neraka jahanam? Ada yang tahu apa neraka jahanam? Neraka jahanam itu adalah neraka yang paling di bawah. Neraka yang paling di bawah. Disitulah tempatnya mereka diazab bagi orang-orang yang ada di dalam dirinya, yang namanya sifat riya. Setelah tadi pembahasan kita pada hari ini, pengertian riya, macam-macam riya, dampak negatif riya, dan sebagainya. Akhirnya tadi kita akan masuk di diskusi. Materi diskusi kita adalah tentang macam-macam riya. Oke. Setelah saya menjelaskan, saya akan membagikan kertas untuk sebagai bahan diskusi, untuk berdiskusi. Jadi saya bagi kelompoknya, sudah terbentuk 3 kelompok. Di sini yang dijadikan permasalahan adalah macam-macam riya. Jadi bahan diskusinya adalah macam-macam riya. Kemudian saya kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi dengan teman-temannya, mencari solusi dan mencari jalan untuk supaya nanti akan dipresentasikan di depan teman-temannya. Oke, silakan bekerja. Silakan kerja kelompok. Oke, anak-anak sekalian, waktu 15 menit sudah berlalu. Kita masuk di diskusi. Kelompok pertama, siapa yang mau membacakan hasilnya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 yang membacakan contoh perbuatan riya. Contoh perbuatan riya dalam beribadah adalah beribadah dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari manusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok 2, silakan. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menghindari perbuatan gila adalah tidak bangga jika perbuatannya dipuji dan tidak malu jika perbuatannya dipuji. Oke. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Aida dari kelompok 3 ingin membacakan contoh perbuatan ria. Ria dalam penampilan berpenampilan mewah dan indah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ya, oke. Terima kasih atas berdiskusi. Jadi saya minta ada yang mau menanggapi? Ya, kalau tidak ada yang mau menanggapi, saya akan yang menanggapi satu pendapatnya. Sebenarnya pendapat anak-anakku sekalian tidak ada yang salah. Semuanya benar. Karena kenapa? Ada yang membahas tentang pengertiannya, ada yang membahas tentang dampaknya, contohnya, dan lain sebagainya. Itu kan semua ada kaitannya antara satu dengan yang lainnya. Nah, demikianlah hasil diskusi kita pada hari ini. Saya akan mengumpulkan kertasnya supaya nanti akan jadi bahan untuk kami jadikan nilai di pertemuan berikutnya. Ya, oke, terima kasih dan insyaallah saya akan menyimpulkan dari materi kita pada hari ini. Atau ada yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Apa yang pernah kita bahas mulai dari awal sampai akhir? Kalau tidak ada, saya akan menyimpulkan. Yang pertama adalah marilah kita anak sekalian menghindari yang namanya perbuatan ria. Kenapa? Ria ini adalah dapat membahayakan kepada diri kita, terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Dampaknya apa? Dampaknya orang yang selalu melakukan perbuatan ria itu adalah tidak ada orang yang mau berteman dengan dia. Dia khawatirkan dampaknya itu. Kalau selalu berteman dengan orang ria, pasti dia akan nanti ikut terjerumus ke dalamnya. Itulah anak-anakku sekalian, sehingga bahayanya dari perbuatan ria ini. Kemudian saya akan melakukan penilaian untuk mengukur sampai di mana kemampuan anak-anak sekalian belajar pada pagi hari ini, dan saya akan melakukan penilaiannya dengan tanya jawab kepada anak-anak sekalian. Saya akan mulai menanya pertama. Apa pengertian ria menurut bahasa? Yang lain masih ada yang pengertian ria? Menurut ya. Sedangkan dia menurut istilah artinya mempergunakan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud umum. Ya, masih ada? Oke, ya. Jadi anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah anak-anakku sekalian sudah memahami pelajaran kita yang kita pelajari tadi, mulai dari awal sampai akhir pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian insyaallah minggu depan kita
akan belajar tentang Ashabul Kahfi. Jadi anak-anakku sekalian, silakan pelajari pelajaran untuk bab berikutnya tentang Ashabul Kahfi. Dan di awal pertemuan pasti saya akan tanya tentang pelajaran yang telah kita pelajari saat sekarang ini. Demikianlah yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian selalu giat belajar supaya untuk menjadi penopang di masa depan bangsa dan negara kita ini. Dan saya minta kepada anak-anak sekalian supaya buku dirapikan sebelum kita pulang ke rumah masing-masing. Jadi sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, silakan dirapikan bukunya anak-anak sekalian supaya jangan ada bukunya nanti yang terhambur, yang tercecer. Karena jangan sampai tercecer bukunya sampai di rumahnya nanti tidak ada yang bisa dipelajari. Oke, silakan dulu nak, silakan dirapikan bukunya. Ya, setelah dirapikan bukunya, saya minta kepada perwakilan kelasnya untuk berdoa sesudah belajar. Silakan, pimpin. Kita bersama-sama berdoa Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat di rumah masing-masing. Jangan lagi tinggal ya nak.